Baik, kita akan mulai perkuliahan Ekonomi Pembangunan 2 yang mana perkuliahan Ekonomi Pembangunan 2 ini merupakan kelanjutan dari eh, perkuliahan Ekonomi Pembangunan 1 yang sudah diberikan pada semester yang lalu. Nah, pada pertemuan pertama Ekonomi Pembangunan 2 kita akan mempelajari mengenai ketenaga kerjaan, ya. Jadi Dudley Sears itu mempertanyakan apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan. Nah, artinya dengan melihat variabel-variabel atau komponen-komponen tadi, bagaimana tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketidakmerataan dalam suatu negara atau suatu wilayah atau suatu daerah, maka itu akan memiliki relevansi atau hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi yang sedang terjadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, misalkan di suatu wilayah itu tingkat kemiskinannya rendah, nah maka itu berarti pembangunan ekonomi akan baik, ya. Begitu juga tingkat penganggurannya, artinya bahwa penduduk di suatu wilayah itu produktif, jadi tidak menganggur. Nah, dengan produktifnya ini maka dia akan memperoleh gaji atau memperoleh upah, sehingga akan memiliki daya beli untuk membeli berbagai keperluan, barang konsumtif dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka akan menggerakkan roda perekonomian di wilayah tersebut. Nah, juga mengenai ketidakmerataan, artinya apakah di wilayah tersebut sebaran penduduk, sebaran ekonomi, sebaran pembangunan, sebaran tingkat pendapatan dan lain sebagainya itu merata. Nah, apabila merata, nah berarti pembangunan ekonomi terjadi di wilayah itu cukup baik. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian Edward eh, mohon maaf saya ulang, Edgar O. Edwards, untuk mengelompokkan jenis-jenis pengangguran itu perlu memahami dimensi, ya. Ada dimensi waktu, ada intensitas kerja, ada produktivitas, ya. Jadi jenis-jenis pengangguran itu ada berbagai dimensi berhubungan dengan waktu, intensitas kerja, produktivitas. Misalnya yang berhubungan dengan waktu, orang ini memiliki banyak waktu yang terbuang-buang atau tersia-siakan. Jadi ini berhubungan dengan waktu pengangguran, apa menganggurnya itu. Intensitas kerja, misalnya dia memiliki kemampuan atau produktivitas, kapasitas yang ada pada dirinya itu banyak, cuma karena keterbatasan banyaknya pekerjaan sehingga terbatas, tidak optimal dalam melaksanakan atau berbuat suatu pekerjaan. Kemudian produktivitas. Nah, sebenarnya orang ini mungkin memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, akan tetapi karena mungkin kesempatan dan lain sebagainya, sehingga tingkat produktivitasnya itu menghasilkan rendah, atau sebenarnya memiliki kapasitas tinggi cuma orangnya malas. Nah, dengan malas ini akan mengurangi produktivitas, ya. Di pengangguran itu secara umum terbagi 5. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur atau underemployment, yang ketiga pengangguran yang tampaknya bekerja tapi sebenarnya tidak secara penuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat pengangguran lemah atau impaired. Nah, yang kelima itu pengangguran yang memang pada diri seseorang itu tidak produktif, ya. Nah, jadi saya ulang dari pertama, jadi tingkat pengangguran yang pertama itu pengangguran terbuka.
Nah, pengangguran terbuka ini seseorang ini memang tidak mau bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan. Misalkan yang tidak mau bekerja ini dia misalnya memasang target yang tinggi. Artinya saya harus bekerja seperti ini. Saya maunya kerja seperti ini. Kalau tidak mau, tidak mendapat pekerjaan tersebut, maka dia tidak bekerja. Nah, ini memang namanya pengangguran sukarela. Memasang target, kalau tidak memperoleh pekerjaan A, misalnya kan mau jadi manajer, kalau tidak mau jadi manajer, saya tidak bekerja, lalu menganggur. Nah, itu namanya pengangguran terbuka karena memang diri dia sendiri secara sukarela yang kada mau begawi, tidak mau bekerja. Nah, kemudian yang terbuka juga diantaranya tidak memperoleh pekerjaan. Dia sudah berusaha melamar pekerjaan, mencari pekerjaan ke sana kemari, namun belum memperoleh atau tidak mendapat pekerjaan. Tidak berkesempatan bekerja. Nah, itu termasuk daripada pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua, setengah menganggur atau underemployment. Jadi underemployment atau setengah menganggur ini bahwa seseorang ini memiliki waktu kerja yang lebih sedikit dari kemampuan atau kapasitas atau kapabilitasnya. Sebenarnya dia memiliki kemampuan, misalkan bekerja sehari itu selama 8 jam atau 10 jam. Nah, namun perusahaan atau tempat dia bekerja hanya memerlukan tenaga dia bekerja hanya 3 jam atau 4 jam. Maka artinya di sini akan terjadi waktu kerja itu lebih sedikit dari kemampuan. Kemampuannya tinggi, bekerja dalam waktu yang cukup lama, cuma diperlukan atau dibutuhkan perusahaan hanya beberapa jam, bisa 2 jam atau 3 jam. Nah, sisanya lalu menganggur. Nah, ini maka termasuk dari kategori setengah menganggur atau underemployment. Nah, yang kemudian yang ketiga itu pengangguran yang memang tampaknya bekerja tapi sebenarnya dia ini bekerja tidak secara penuh, atau bisa juga disebut dengan pengangguran yang tidak kentara atau disguised employment. Nah, contohnya di sini petani ya. Petani. Maksudnya bagaimana itu petani ini memang dia bekerja, ya kan? Bekerja di sawah. Tapi setelah bertanam lalu kan kosong waktunya, menunggu paling memelihara dalam beberapa jam dan banyak waktu kosongnya. Nah, itu jadi bisa dikatakan dia petani ini tampaknya bekerja tapi tidak secara penuh karena menunggu setelah bertanam, ya kan, setelah menanam, merawat kan ada waktu yang tidak terpakai setelah bertanam. Kan tidak mungkin setelah menanam misalnya langsung menghasilkan, kan tidak mungkin, ada jangka waktu. Nah, kemudian lagi contoh dari yang tampak bekerja tapi sebenarnya tidak secara penuh, misalnya pengangguran yang tersembunyi ya, hidden employment. Jadi contohnya misalnya dia ini menganggur karena tidak sesuai jenis pendidikannya ya, tidak sesuai jenis pendidikannya. Misalnya lulusan mesin bekerja jadi tukang, kan beda kan di sini. Lalu pekerjaannya itu kurang optimal karena tidak didukung oleh pendidikan yang dia peroleh. Nah, jadi itu termasuk hidden employment ya, tampak bekerja tapi tidak secara penuh. Kemudian lagi contohnya di sini orang yang pensiun lebih awal. Jadi sebelum
memasuki usia pensiun, misalnya pegawai ya kan 50 berapa, 56, 58 ya, 58, lalu minta pensiun dini. Misal di usia 50 tahun dia mengajukan pensiun dini. Jadi pensiun itu lebih awal. Ya mungkin dalam hal memberi kesempatan ya kan regenerasi yang muda atau mandek sudah karirnya. Misalnya ya dia ini waktu masuk jadi pegawai menggunakan ijazah SMA. Nah sedangkan untuk menduduki jabatan-jabatan kasih kabit apalagi kepala dinas kan harus sarjana. Mandek dia artinya kan kuliah kada mau melanjutkan, lalu frustasi di kantor ya, ketimbang frustasi lalu lebih baik memutuskan pensiun dini, di bekerjanya stop lebih awal sebelum masa pensiun, karena itu frustasi tidak bisa menduduki posisi atau jabatan-jabatan. Nah kemudian yang keempat, pengangguran dalam artian lemah atau infired. Misalnya orang ini menganggur karena sakit. Nah artinya kan karena sakit lalu karena kau begawi tidak bisa bekerja lalu menganggur. Nah itu namanya pengangguran lemah atau infired. Kemudian yang kelima, memang pengangguran yang karena tidak produktif, kurangnya sumber daya komplementer. Misalnya kan menganggur seseorang ini tidak produktif karena memang dirinya yang tidak memiliki kemampuan, kada pembisaan jarang tuh. Nah atau dia ada kebisaan cuma kurang didukung bahan baku atau segala sesuatu, mesin tidak ada lalu tidak bisa bekerja kan. Nah jadi saya ulang sekali lagi bahwa ada 5 jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, underemployment, yang ketiga pengangguran bahwa orang itu menganggur tapi tampaknya bekerja tapi sebenarnya tidak secara penuh atau tidak kentara. Pengangguran tidak kentara tadi ya, disguised employment atau hidden employment itu termasuk. Jadi yang termasuk dari pengangguran yang tampak bekerja tapi tidak secara penuh ini disguised employment, itu pengangguran tidak kentara, dan hidden employment pengangguran yang tersembunyi. Nah kemudian yang keempat tadi pengangguran karena lemah atau infired, dan kemudian yang kelima memang tidak produktif ya. Nah ada hubungan erat ya antara tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan. Maksudnya di sini bahwa tingkat pengangguran ini secara otomatis akan meningkatkan kemiskinan, karena dengan menganggur tidak memiliki uang, tidak memiliki daya beli, lalu jatuhlah ke lembah kemiskinan. Nah, maka apabila suatu wilayah di sini tingkat kemiskinan tinggi, maka distribusi pendapatan pun juga akan berpengaruh. Karena menganggur terjadi kemiskinan pada suatu wilayah. Nah, tingkat sebaran dari pendapatan ini akan juga memiliki pengaruh yang tinggi. Artinya bahwa di tempat tersebut pendapatan penghasilan orang akan rendah karena tadi banyak yang nganggur lalu miskin. Nah, bagi yang tidak punya pekerjaan tetap atau part time itu selalu dalam kelompok miskin. Bahwa umumnya orang berpendapat orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau part time kan paruh waktu, sekali-sekali aja ini akan dikategorikan dalam kelompok miskin. Jadi maksud di sini bahwa pendapat yang orang yang bisa gaji tetap bulanan setiap bulan jelas ini yang dimasuk dalam kategori kelas menengah ke atas. Namun sebenarnya pendapat tersebut bisa saja tidak demikian. Karena bisa saja orang ini menganggur tapi mempunyai sumber penghasilan lain. Apa bisa sumber penghasilan lain? Warisan kah ya kala, atau menanam saham kah, memiliki perusahaan cuma dia tidak mengurusi lagi,
Tapi sebenarnya perusahaan-perusahaan dia hari-hari dia menganggur tapi penghasilannya jelas. Nah, jadi pendapat bahwa orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau part time itu dikatakan kelompok miskin masih belum tentu ya. Bisa aja orang ini menganggur cuma sebenarnya penghasilan dia banyak, ya kan? Misalnya warisan banyak didepositokannya tiap bulan, walaupun menganggur uangnya tetap mengalir miliaran misalnya, kan kadang bang tanggung lagi. Atau kan di perusahaan tadi kan ada memiliki saham, jadi dia menunggu dari apa setiap tahun ya dari pembagian dividen. Jadi menganggur cuma berpenghasilan, jadi yang mau bekerja pulang seharian penuh tapi bisa aja penghasilannya rendah ya lah, seharian begawi cuma nang digawi ini kan ada artinya tadi, artinya kada digaji orang sesuai dengan kinerjanya. Nah, jadi bisa aja ya pulang yang bekerja tetap seharian penuh cuma penghasilan rendah. Jadi pendapat tadi bisa benar bisa juga salah ya. Nah, mekanisme untuk mengurangi kemiskinan dan kepincangan distribusi dari pendapatan ini yaitu dengan memberikan upah yang memadai. Artinya bahwa penyesuaian upah, makanya ada yang namanya upah minimum provinsi, upah minimum sektoral. Jadi disesuaikan di sini supaya pendapatan dari masyarakat ini menyebar merata dengan memberikan upah yang memadai dan dengan memberikan kesempatan kerja yang luas. Nah, maka di sini setiap perusahaan yang berdiri pada suatu wilayah itu seharusnya diutamakan yang bekerja adalah masyarakat sekitar perusahaan. Nah, jadi artinya dengan adanya perusahaan memberikan dampak positif untuk masyarakat pada wilayah adanya perusahaan tersebut. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ini memiliki hubungan yang erat. Artinya bahwa dengan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan akan mengurangi pengangguran. Dengan pertumbuhan ekonomi ini akan menciptakan pertumbuhan output, menghasilkan produk, barang dan jasa, dengan mana barang dan jasa tersebut diperlukan oleh tenaga kerja. Nah, dengan tingkat output yang tinggi, otomatis diperlukan tenaga kerja yang banyak. Nah, kemudian di sini semakin tinggi output ini, maka tenaga kerja semakin banyak, kapasitas outputnya pun akan semakin besar juga dengan pertumbuhan output atau menghasilkan produk yang banyak, tenaga kerja diperlukan banyak, kapasitas outputnya pun akan meningkat. Nah, Arthur Okun ini berpendapat bahwa adanya hubungan negatif pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Maksudnya di sini bahwa pendapat Arthur Okun ini dengan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengangguran dan sebaliknya. Nah, jadi saya ulang, Arthur Okun berpendapat bahwa adanya hubungan negatif pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Artinya jangan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran dan sebaliknya. Artinya di sini bahwa apabila pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah itu sangat besar, sangat tinggi, maka di situ berdiri berbagai usaha, baik perusahaan produksi, pabrik-pabrik, perkantoran, perusahaan-perusahaan jasa, perusahaan manufaktur dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tersebut akan menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Dengan terjadinya penyerapan tenaga kerja, maka otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran pada wilayah tersebut ya. Nah, kemudian potensi sosial ekonomi yang rendah, maka daya serap tenaga kerjanya juga seperti itu. Dengan potensi sosial ekonomi rendah, daya serap tenaga kerja juga akan rendah juga. Misalnya di sini
kualitas pendidikan dan kesehatan rendah, ya. Artinya kan sosialnya nih kan, tingkat pendidikan rendah, kesehatan rendah, daya beli purchasing power dari masyarakat juga rendah, pengangguran akan meningkat. Karena apa? Potensi sosial ekonomi ini tadi. Jadi ini ada memiliki daya dukung yang baik atas penyerapan tenaga kerja dengan sosial ekonomi ini. Jadi pengangguran jadi meningkat, arus migrasi akan besar. Karena apa? Di wilayah tersebut karena usaha perkantoran, pabrik dan lain sebagainya, tempat bekerja tidak ada atau sangat minim, otomatis penduduknya akan mencari ke tempat yang berterimaan tenaga kerja, ya, pabrik, perusahaan, kantor di wilayah misalnya perkotaan. Lalu di sini akan terjadi arus migrasi yang tinggi. Nah, kemudian juga dengan rendahnya potensi sosial ekonomi tadi, daya serap tenaga kerja rendah, ini akan terjadi ketimpangan antar wilayah. Wilayah yang memiliki sosial ekonomi tinggi ini akan banyak didatangi orang. Roda perekonomian akan berputar, berdagang, berusaha, dan efek multiplier efek lainnya pun akan bagus di wilayah tersebut. Nah, jadi lalu di situ akan terjadi ketimpangan antar wilayah. Bank misalnya, bank ini kan akan berdiri apabila wilayah tersebut memang putaran ekonominya tinggi. Nah, kalau putaran ekonominya rendah, tidak mungkin bank, karena investasi mendirikan unit layanan dari perbankan ini kan mereka akan melakukan hitung-hitungan juga dulu, banyak nggak yang dilayani. Nah, jadi demikian ya. Nah, itulah perkuliahan kita untuk pertama ini membahas ketenaga kerjaan, ya. Nanti kita lanjutkan lagi perkuliahan berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.